Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur. Saya menggunakan video sebelumnya yang berkaitan dengan jenis teks prosedur, tapi kita tidak akan membahas apa itu jenis teks prosedur, kita langsung membahas materi mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks-teksnya. Bisa dilihat di layar semuanya, contoh dari teks prosedur. Ini pengertiannya tidak akan kita bahas karena kalian bisa baca materinya di postingan saya sebelumnya. Di sini ada contoh teks prosedur. Contoh ini yang akan kita bahas mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teksnya ya. Yang pertama, di dalam teks prosedur itu ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu kebahasaan apa saja yang terdapat di dalam teks tersebut yang membedakan teks satu dengan teks yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan kaidah kebahasaan. Ada 4 kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur. Yang pertama, adanya kata kerja perintah. Kata kerja perintah biasanya dicirikan oleh kata-kata yang diakhiri akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Kita lihat di sini apakah ada partikel lah, apakah ada akhiran kan, apakah ada akhiran i. Kita lihat. Saya gunakan pen. Sebentar. Agar warnanya terlihat, saya ganti warna terlebih dahulu. Ya. Kita cari kata yang memiliki akhiran kan. Apakah ada? Ya, yang pertama, rebus mie dengan air yang telah mendidih. Di sini tidak terlihat kata yang memiliki akhiran kan atau tidak ada kata kerja perintah. Tapi ini termasuk ke dalam kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu adanya pernyataan-pernyataan persuasif. Kita yang pertama dulu, kata kerja perintah. Setelah cukup matang, tiriskan. Nah, di sini ada kata tiriskan. Saya lingkari. Ini termasuk kata kerja perintah. Kenapa? Seperti yang sudah tadi saya katakan, terdapat akhiran kan di sini. Tiriskan mie untuk beberapa menit dan buanglah. Buanglah, kata dasarnya buang, mendapat partikel lah. Menjadi buanglah, ini adalah kata kerja perintah. Buanglah air bersih rebusan mie. Setelah ditiriskan, tuangkan. Nah, di sini ada kata dasar tuang dan diakhiri akhiran kan. Ini juga kata kerja perintah. Air panas yang baru sebagai kuahnya. Keempat, masukkan. Ini juga kata kerja perintah karena ada akhiran kan. Bumbu-bumbu yang telah tersedia. Dan yang terakhir, selamat menikmati mie rebus kesukaan Anda. Itu kaidah kebahasaan yang pertama, menggunakan kata kerja perintah. Kata kerja perintah biasanya dicirikan oleh adanya akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Yang ketiga, yang kedua, yaitu penggunaan kata kerja teknis atau kata-kata teknis. Kata-kata teknis merupakan kata yang berkaitan dengan kata kerja dasar tapi aktif atau melakukan pekerjaan di bidang yang diceritakan dan biasanya tanpa imbuhan. Kata-kata teknis ini termasuk ke dalam kata kerja aktif atau verba aktif dan biasanya tidak menggunakan imbuhan. Kalau tadi kata kerja perintah ada imbuhan, untuk kata-kata teknis ini tidak ada imbuhan namun menggunakan kata kerja aktif atau verba aktif. Kita lihat di sini, kata-kata teknis itu berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan atau mengenai apa teks prosedur tersebut. Kita lihat ya.
kata kerja atau verba. Kita baca dari awal. Mie instan adalah sebuah produk yang dibuat dari tepung gandum ataupun tepung beras sebagai bahan utamanya dengan atau tanpa penambahan bahan lainnya. Mie instan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut cara memasak mie instan. Yang pertama, rebus mie dengan air yang telah mendidih. Rebus, kata rebus di sini merupakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif meskipun tidak ada awalan, akhiran, sisipan. Tapi rebus di sini merupakan kata kerja aktif yang termasuk ke dalam kata-kata teknis. Rebus mie dengan air yang mendidih. Setelah cukup matang, tiriskan mie untuk beberapa menit. Buanglah air bekas rebusan mie. Setelah ditiriskan, tuangkan air panas yang baru sebagai kuahnya. Masukkan bumbu yang telah tersedia. Jadi di sini terdapat kata teknis yaitu kata rebus yang ada kaitannya dengan judul, yaitu cara memasak mie instan. Itu kaidah kebahasan yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata teknis. Yang ketiga, yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi, seperti yang kita ketahui, konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung yang digunakan dalam teks prosedur adalah kata penghubung jenis penambahan. Jenis penambahan. Atau disebut dengan temporal. Kita lihat di sini. Setelah merupakan konjungsi, ada lagi setelah. Ini merupakan konjungsi. Kata penghubung yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Sebenarnya banyak, hanya yang dicontohkan di sini hanya satu konjungsi, yaitu setelah. Selain setelah, ada kemudian, lalu, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, itu juga termasuk ke dalam konjungsi atau kata penghubung. Kata yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Seperti itu. Yang terakhir yaitu terdapat pernyataan-pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif sudah dibahas di materi sebelumnya bahwa pernyataan persuasif adalah kalimat yang sifatnya mengajak ataupun memengaruhi seseorang untuk melakukan hal yang melakukan hal yang kita arahkan atau yang kita kehendaki dari si pembaca. Di sini terdapat kalimat-kalimat persuasif atau ajakan. Rebus mie dengan air yang telah mendidih, itu kalimat-kalimat persuasif menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian masukkan bumbu-bumbu, kemudian membuang air rebusan mie. Jadi ada 4 jenis kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur yang kita bahas hari ini. Yang pertama, terdapat kata-kata perintah. Yang kedua, terdapat kata-kata teknis menggunakan konjungsi. Dan yang terakhir, menggunakan pernyataan persuasif atau terdapat pernyataan persuasif. Itu kiranya materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan kaidah kebahasaan. Semoga bermanfaat, tetap belajar. Meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan sama-sama berdoa agar wabah ini segera berakhir. Sekian dari saya. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.